setelah lama ya kita tidak bertemu, gimana tuh? Adakah hal perubahan positif dalam diri kamu? Ada sih, cukup berubah banget sih setelah ngelakuin konseling ini. Iya, alhamdulillah ya kamu sudah ada hal positif dalam diri kamu saat ini gitu, baik baik banget gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih ya kamu sudah datang kembali ke sini, sudah mau berubah ke yang positif lagi gitu, dari hal negatif kemarin yang susah untuk melupakan siapa kemarin, mantan Ya, ya kayak gitu. Oke. Oke. Oke, di sini terima kasih kamu sudah peka dengan pengalamanmu sendiri. Itu tanda kamu semakin sadar dengan apa yang terjadi dalam diri kamu. Nah, kan kalau dari sesi-sesi sebelumnya kamu juga sudah sadar ya kalau hubungan kamu itu toksik di sana dan kamu juga pengen keluar dari zona itu, cuman kayak takut untuk keluar dari sananya kayak gitu. Oke. Minggu lalu kita banyak berarti cognitive depression ya, kayak suara bebek kayak gitu. Terus bukan suara bebek, apa sih kemarin tuh ya, lupa lagi. iya. Oh iya, salah bebek. Iya ya, suara bebek. Terus menggunakan kalimat saya sedang memiliki pikiran bahwa saya kayak gitu kan di kehidupan sehari-hari. Gimana kamu setelah melakukan teknik itu? Adakah hal aneh kayak gitu? Karena mungkin pertama kali. Aneh sih, cuma anggapnya itu teh jadi buat lucu. Ya gitu, oke. Tapi lama-lama juga ngebantu kamu ya, mungkin kayak itu teh itu teh hanya pikiran, bukan suatu yang benar-benar terjadi kayak gitu ya. Oke. Oke, di sini jadi pikiran itu, apakah pikiran itu masih ada? Gak ada. Gak ada ya. Oke. Alhamdulillah ya kamu sudah mungkin berubah ke hal-hal positif kayak gitu. Oke. Di sini, kalau pikirannya bisa kamu beri jarak, tapi emosinya masih terasa menekan dan ingin dihindari, kamu ingin seperti apa? Jadi kalau ada perasaan itu tuh, kan sekarang nggak ada, tapi kalau sewaktu-waktu perasaan itu muncul kembali, kamu tuh bakal gimana? Bakal pasti gimana ya, pasti perasaan itu bakal datang lagi. Cuman gak bakal dianggap sih. Jadinya bodo amat kayak gitu. Kayak angin lewat Iya. lah, kayak gitu ya. Oke, bagus. Itu hal yang bagus. Oke, di sini Tete ingin mengajakmu melihat satu hal penting dalam ACT. Kita tidak berusaha menghilangkan emosi tidak nyaman itu, tapi kayak memberi jeda sedikit. Gini, karena semakin kita melawan atau menghindari perasaan, seringkali justru semakin kuat dia menekan. Oke, di sini kamu itu berarti aku harus menerima rasa sedih itu. bukan pasrah, tapi membuka ruang untuk perasaan itu hadir tanpa harus kamu lawan atau kabur darinya. Gimana? Kamu mau? Di sini ketakutan itu sangat manusiawi dan justru itu yang akan kita uji bersama hari ini. Apakah membuka ruang berarti tenggelam atau justru memberi napas? Oke. Di sini bagian satu yaitu menghubungkan emosi yang sulit. Sekarang coba pejamkan mata sebentar. Oke, pejamkan mata. Terus tarik napas perlahan. Oke. Dan hembuskan pelan-pelan. Oke. Satu kali lagi. Tarik napas secara perlahan. Dan hembuskan secara perlahan. Oke. Perhatikan emosi yang hari ini paling sering muncul. Apa emosi yang sering muncul saat ini? Kayak sedih? Suka muncul? Suka sih lagi capek. Suka capek ya? Emosi kayak marah gitu suka muncul? Ya. Paling kayak capek, sedih kayak gitu mungkinnya. Mungkin juga kayak sekarang itu sedihnya campur aduk kayak tugas-tugas mungkin ya kayak gitu. Oke. Kalau di ini kan di bagian tubuh mana kamu merasakannya? Kayak rasa capek itu, kayak
di dada, di kepala, di pikiran, Di dada. di dada. Oke. Kamu boleh pegang di sini gini. Oke. Oke. Alih-alih mendorongnya, oke, udah dipegangnya dadanya. Oke. Alih-alih mendorongnya pergi, coba katakan dalam hati, kamu gini. Aku memberi izin perasaan ini untuk ada. Oke, silakan. Dalam hati. Ya, sampai itu. Dalam hati. Sambil pejam mata. Ya, sebanyak 3 kali. Gimana? Udah. Apa yang terjadi? Kalau dalam pengucapan mah kerasa berat. Masih berat ya? Tapi gak sekencang tadi kayak beratnya? Ya. Oke. Jadi ketika kamu berhenti melawan, perasaan itu tetap ada, tapi tidak menghancurkan kamu. Oke. Sekarang bayangkan dirimu adalah langit yang luas. Bayangkan emosi sedih, takut, hampa itu seperti awan, kadang gelap, kadang tebal. Langit tidak mengusir awan, langit cukup menyediakan ruang. Oke, perhatikan, kamu bukan awan itu, kamu adalah ruang yang mampu menampungnya. Oke, di sini kamu coba tutup mata kembali. Oke, di sana. Saya akan mengulang kata yang tadi ya. Sekarang bayangkan dirimu adalah langit yang luas. Bayangkan emosi sedih, takut, hampa itu seperti awan. Kadang gelap, kadang tebal. Langit tidak mengusir awan. Langit cukup menyediakan ruang. Oke. Tenang, tarik nafas, hembuskan. Oke, kamu bukan awan itu, kamu adalah ruang yang mampu menampungnya. Oke. Oke, gimana perasaannya? Perasaannya saat mendengar itu. Ya. Kayak gimana? Kayak ada hal sesuatu yang bikin kamu tuh berat lagi atau kayak tenang di sana? Tenang sih. Lebih tenang ya? Iya. Oke, bagus. Itu pengalaman penting. Ada bagian dirimu yang lebih luas, lebih stabil dan tidak rusak oleh emosi apapun. Oke, di sini bagian 3 memisahkan diri dari cerita lama. Oke. Sekarang perhatikan pikiran yang sering muncul bersama emosi itu. Apa sih kayak aku sendiri itu bisa bikin kamu emosi? Bisa. Oke. Oke, ucapkan perlahan, aku menyadari bahwa aku sedang memiliki cerita lama tentang diriku. Oke, coba ucapkan. Tapi bukan dalam hati, tapi coba ucapkan. Coba ulang. Aku menyadari bahwa aku sedang memiliki cerita lama tentang diriku. Aku, sama. Aku menyadari bahwa aku sedang memiliki cerita lama tentang diriku. Oke. Gimana? Apakah sedikit lega? Lega. Oke. Oke, karena sekarang kamu melihat cerita itu bukan hidup di dalamnya. Oke. Dari latihan hari ini, apa yang kamu pelajari tentang dirimu? Maksudnya gimana? Jadi kayak dari latihan hari kan tadi sudah kayak mempelajari tentang makna ya dari sana. Gimana? Kayak yang tadi pepatah yang apa sih yang seluas itu ya? Yang awan ya. Iya, jadi ngerasa itu diri tuh gak sendirian gitu, masih ada orang sekitar yang peduli. Jadi jangan nganggap kalau kita tuh sendiri, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang peduli gitu. Oke, itu adalah inti dari penerimaan dan step contact. Kamu utuh bahkan ketika sedang terluka. Oke. Untuk minggu ini aku ingin kamu berlatih satu hal sederhana, yaitu tugas rumah ya. Teteh kasih
Di sini setiap kali emosi berat muncul, sadari lokasinya di bagian tubuh mana. Terus katakan dalam hati, aku memberi ruang untuk perasaan ini. Ingat metafora langit dan awan kayak tadi. Kayak tadi penerimaan kayak gitu diterima kayak pelan-pelan, oke. Tidak perlu memaksa emosi itu pergi. Oke, apakah ngerti? Oke. Dan memang itulah tujuannya, membantumu hidup sebagai manusia, bukan mesin yang harus selalu kuat. Oke, karena sesi konseling hari ini sudah selesai ya, Tete sangat menunggu sesi terakhir ya nanti. Terima kasih kamu sudah menyempatkan hadir di sesi 3 ini. Semoga kamu berubah ke hal-hal yang positif selanjutnya. Kamu juga bisa menemukan teman ya, mungkin gak pasangan aja, tapi kamu juga harus bersama teman yang benar-benar saling support kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.